Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alim. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah Demak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Dialah Allah, zat yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit berlapis-lapis, bumi pun berlapis-lapis. Tepatnya sebanyak 7 lapis yang di dalamnya terdapat garis khatulistiwa yang bergaris, yang diibaratkan seperti kue lapis yang sering dimakan oleh para artis dan selebritis sampai habis. Dan dialah Allah, zat yang menciptakan wanita begitu romantis. Alis matanya seperti semut yang berbaris, senyum manisnya membuat iman semakin tipis. Dulu Pak Aris tinggal di Parangtritis, sekarang tinggal di Paris, Perancis. Salawat birring salam senantiasa kita hadiahkan, kita haturkan kepada sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah putra padang pasir, buah hati Siti Aminah, intan berliannya kota Makkah, yang telah mengajarkan kepada kita antara hak dan yang batil, yang membutuhkan kurang lebih 23 tahun lamanya untuk mengubah tatanan kehidupan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sampai kita dapat mengetahui apa itu iman, Islam dan ihsan. Beliau adalah Khatimul Anbiya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul Allah yang senantiasa kita nantikan syafaat udmanya di yaumul akhir nanti. Semoga kita termasuk umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu, sehingga kajian kita pada sore hari ini dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, karena mungkin ini baru pertama kali saya bertatap muka bertemu dengan ibu-ibu semua dalam kajian seperti ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Firki Hidayat, bisa dipanggil Firki, bisa dipanggil Dayat. Nah, terserah ibu, kalau mau manggil Firki boleh, kalau mau manggil Dayat juga boleh. Dan juga saya di sini diamanahi oleh Ustadz Tafrihan untuk sementara menggantikan beliau mengisi kajian tafsir di sore hari ini. Dan saya juga perlu diketahui alumni asli, ya alumni asli pakai shot dari Darussalam ini. Ya, saya juga alumni asli Darussalam, tepatnya tahun 2017 silam. Jadi kurang lebih hampir 4 tahun saya meninggalkan Darussalam, dan alhamdulillah kini Allah mengizinkan saya untuk bernostalgia kembali, mengenang masa lalu di Darussalam tercinta ini. Kemudian alhamdulillah juga saya dapat melanjutkan pendidikan tinggi di Yogyakarta, lebih tepatnya di PUTM. Ngertos mboten PUTM?
Ibu. PTM niku kepanjanganipun Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga 3 tahun di PTM dan 1 tahunnya untuk mengambil jurusan di UAD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan alhamdulillah sekarang sudah semester 8, jadi mohon doanya ibu-ibu semoga diberi kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsian, dan semoga cepat wisuda juga, amin. Oke. Apalagi Bu yang perlu dikenalkan? Oh, asalnya dari Kenduren nggih. Asal dari Kenduren Wedung. Pripun Bu? Oh, statusnya masih single. Ya. Statusnya masih single dan belum ada rencana untuk ke depan soal itu. Nah, insya Allah masih fokus dulu untuk menuntut ilmu. Oke. Ada lagi Bu? Mboten nggih. Oke, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir, yakni tafsir Quran surat Al-Isra ayat 49. Nggih, leres Bu? Nggih. Baik, sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian ibu-ibu nanti akan mengikuti. Oh nggih. Iya. Dan juga Bapak juga bisa untuk mengikuti. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo dibaca dulu ta'awudnya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Monggo Ibu. Oke, baik. Untuk ibu-ibu yang di bagian dalam bisa dibaca terlebih dahulu bersama-sama. Nanti akan yang selanjutnya nanti ibu-ibu yang bagian luar. Ya, semoga warufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Ya, semoga ibu yang di luar bersama-sama 1 2 3. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Oke, baik. Wa qalu, dan telah berkatalah mereka sapa wong-wong kafir, aida, apakah ketika kunna, kami orang-orang kafir telah menjadi idhaman, yakni tulang belulang, warufatan, dan juga benda-benda yang telah hancur, a inna, apakah kami benar-benar lama ba'utsuna, akan dibangkitkan kembali, khalqan jadida, sebagai makhluk yang baru. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yaqulu ta'ala mukhbiran anil kuffar al-mustab'idina wuqu'al ma'ad. Jadi ibu-ibu dalam ayat, ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan, ingin menceritakan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu tidak percaya, menganggap mustahil terjadinya hari kebangkitan. Nah,
Buktinya apa? Buktinya adalah perkataan mereka di ayat ini, ayat Al-Isra ayat 49, yang mana mereka mengatakan aidza kunna idzaman wa rufatan. Apakah ketika kita telah menjadi tulang belulang dan telah menjadi sesuatu yang hancur, rufatan ay turaban, qalahu Mujahid. Jadi rufatan, kalau ibu-ibu bawa terjemahan Al-Qur'an terjemahan, di situ nanti akan diterjemahkan benda-benda yang hancur. Nggih, leres mboten? Nggih. Nah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip dari pendapatnya Mujahid Ibnu Jabbar, beliau mengartikan rufatan itu bukan sesuatu yang hancur, tetapi rufatan adalah turaban, yakni tanah. Ini pendapatnya Mujahid, seorang ulama tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas. Kemudian pendapat lain mengatakan waqala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas ghubaron. Yang dimaksud dengan rufatan itu adalah ghubaron, yaitu debu. Nah, di sini menarik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Mujahid yang merupakan murid dari Ibnu Abbas berpendapat bahwa rufatan itu adalah turaban, tanah. Namun sang gurunya Ibnu Abbas itu malah berbeda pendapat, yang dimana beliau berpendapat bahwa rufatan itu adalah ghubaron, yaitu debu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini bahwa perbedaan dalam kehidupan kita itu sesuatu yang wajar, yang lumrah terjadi, yang mana tidak perlu kita sikapi secara sepaneng, secara serius, atau mungkin bahkan sampai bermusuhan, naudzubillah. Nah, perbedaan itu sudah dari zaman bahula, dari zaman ulama-ulama terdahulu, dari zaman para sahabat, para tabi'in, itu sudah pernah terjadi, bahkan antara guru sama murid sekalipun, seperti dalam kasus ini. Ya, ini kasusnya Ibnu Abbas dan juga Mujahid Ibnu Jabbar. Jadi sikap utama yang harus kita kedepankan ketika kita dalam menghadapi perbedaan itu adalah kita harus mengedepankan sikap tasamuh atau toleransi. Ada pepatah mengatakan lain ladang, lain belalang, lain kolam, lain ikan, lain kepala, lain pula isinya. Nggih. Nah, jadi sikapilah perbedaan itu secara santai, enjoy, dan juga tetap saling menghargai. Kalau kita boleh ambil contoh simpel, tangan kanan dan tangan kiri kita, otomatis beda. Tapi mereka ini saling melengkapi. Kalau tangan kiri gatal, nggak mungkin tangan kanan ngomong, wes kukerin dewe, sudah garukun sendiri. Nggak mungkin seperti itu. Atau otomatis tangan kanan ketika tangan kiri gatal, ia akan mengukur tangan kiri. Begitu pula sebaliknya, ketika tangan kanan gatal, tangan kiri pun tanpa diperintah otomatis akan menggaruk atau mengukur tangan kanan yang gatal tadi. Ya, jadi disinilah indahnya perbedaan, yang mana perbedaan ini akan mewarnai perjalanan hidup kita selaku manusia yang setiap kepala pasti punya pendapatnya masing-masing. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan. A inna lamab'utsuna. Ini masih perkataan orang-orang kafir di mana mereka tidak percaya akan terjadinya hari kebangkitan. A inna lamab'utsuna, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Ai yaumal qiyamah, pada hari kiamat, khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru. Ai ba'dama balina wasirna adaman la yudhkar. Artinya, padahal kami orang-orang kafir dan juga mungkin kita semua itu ketika telah meninggal dunia sudah hancur lebur, sudah jadi tulang belulang, yang mana la yudhkar, tidak dapat dikenali lagi. Memang benar yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, bahwa ketika seseorang itu telah meninggal dunia, telah jadi tulang belulang, otomatis tidak akan bisa dikenali lagi siapakah si pemilik tengkorak ini. Ya, misal ada kasus orang gali kuburan, mau ngubur jenazah baru, ternyata tanah yang digali itu bekas jenazah yang dahulu, tinggal tengkoraknya, otomatis nisannya juga ada hilang, otomatis si penggali kubur pun nggak bisa mengenali ini dulu jasadnya siapa. Nah, atau kasus lain, misal korban jatuhnya pesawat
terbang Sriwijaya Air misalnya, yang mungkin baru beberapa minggu setelah kejadiannya ditemukan, sehingga jasadnya tidak utuh, mungkin tinggal tengkoraknya karena dimakan ikan atau mungkin busuk karena kena air, sehingga sulit untuk diidentifikasi, untuk dikenali siapakah jasad ini. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, apa yang kita sombongkan ketika kita hidup, toh nantinya ketika kita meninggal seluruh harta yang kita miliki akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah secarik, kalau perempuan 5 helai kain kafan, kalau laki-laki 3 helai kain kafan, dan juga amal soleh yang telah kita perbuat di dunia. Itulah yang akan menemani kita selama di alam kubur nanti. Jadi gunakanlah dunia ini untuk memperbanyak amal soleh. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawahnya akhirat. Jadi mari saya mengajak diri saya pribadi dan juga Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama untuk memperbanyak amal soleh semasa kita masih hidup. Ya, selagi kita masih hidup, maka gunakanlah kesempatan nikmat Allah hidup ini untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, yang nantinya di akhirat nanti kita tinggal memetik, tinggal memanen buahnya saja. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu. Kama ahbara anhum fil maudhu al-akhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menceritakan atau mengabarkan kepada kita semua mengenai sifat orang kafir ini yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 10 sampai 12 Allah berfirman, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, wong kafir berkata, a inna lamarduduna fil hafirah, apakah kita benar-benar akan dikembalikan dalam keadaan semula? Ini wong kafir yang berkata seperti itu. A idza kunna idhaman nahirah, padahal kami telah menjadi idhaman nahirah, tulang belulang yang telah hancur lebur, luluh lantah. Qalu, orang kafir itu berkata, tilka idang karratun khasirah, jika memang hari kebangkitan itu benar adanya, maka itu adalah suatu pengembalian yang merugikan bagi orang kafir. Karena niscaya orang-orang kafir itu akan dibalas, akan diadab karena keingkaran mereka terhadap hari akhir dan juga keingkaran mereka terhadap rukun iman yang 6. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 78 sampai 79, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wa daraba, dan telah membuatlah sapa wong kafir lana bagi kami Allah mathalan, sebuah perumpamaan, sebuah gambaran, wa nasiya khalqah, sementara wong kafir kuwi lali, lupa khalqah akan kejadian dirinya yang dulu, akan awal mula kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, orang kafir itu berkata, man, siapakah yuhyi, yang akan menghidupkan al-idhama, tulang belulang, wa hiya ramim, sementara tulang belulang itu sudah hancur lebur. Qul, katakanlah wahai Muhammad, di sini Allah memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah Muhammad, yuhyiha, yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur itu, alladzi, yaitu zat, ansha'aha, yang telah menciptakannya, awwala marrah, pada permulaan pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah terhadap segala makhluknya Dia maha mengetahui, Dia maha melihat. Quran surat Yasin ayat 78 dan 79. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini singkatnya Allah ingin mengabarkan kepada kita iki lho, wong-wong kafir mereka kuwi ora percaya, enggak percaya dengan yang namanya hari kebangkitan. Orang-orang kafir berpikir seperti ini, apa mungkin balung sing wis ajur, tulang belulang yang telah hancur lebur tidak bersisa,
kok bisa hidup kembali. Nah, orang-orang kafir itu bisanya hanya menggunakan logika mereka saja. Tapi disitulah letak keistimewaan kita selaku orang yang beriman. Ya, kita terhadap hal-hal yang gaib yang bahkan belum pernah terjadi. Hari berbangkit kan belum pernah terjadi nggih Bu. Nah, kita juga belum pernah merasakan seperti apa nanti keadaan di hari berbangkit, hari kiamat. Tapi kita percaya disitulah keistimewaan orang yang beriman kita semua. Dan disitulah nanti Allah akan memberikan kita ganjaran berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian Ibnu Katsir melanjutkan wa hakadza amara rasulahu hahuna ayyujibahum. Nah, ketika orang kafir itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, apa mungkin balung sing wis ajur, tulang belulang yang telah hancur itu bisa hidup kembali?" Maka langsung seketika itu Allah memerintahkan Rasulnya Muhammad untuk menjawab. Ya, ini jawabannya ada di ayat 50. Baik, kita baca terlebih dahulu Ibu untuk ayat ke selanjutnya ayat 50. Saya baca terlebih dahulu, kemudian Ibu nanti mengikuti. Qul kunu hijaratan aw hadida. Monggo sama-sama Ibu-ibu, Bapak-bapak. Oke, untuk yang kelompok bapak-bapak dan ibu yang ada di dalam, semoga. Oke, untuk ibu yang di luar, silahkan. Jaratan au hadida. Oke, baik. Di ayat 50 ini merupakan bentuk jawaban, bentuk bantahan dari Allah terhadap tadi ucapan pertanyaan orang-orang kafir yang menganggap hari berbangkit itu mustahil terjadi. Ya, kul kunu hijaratan au hadida. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, kunu, jadilah kalian semua wong-wong kafir, hijaratan, batu, au hadidan, maupun besi. Nah, di sini tafsirnya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa huma asyaddu imtina'an minal idhami warrafat. Karena apa? Karena hijarah, batu, wal hadid, dan juga besi itu wahuma, keduanya asyaddu imtina'an, lebih keras, lebih tahan, lebih kuat minal idham warrafat, ketimbang balung, ketimbang tulang belulang, dan juga tadi turab, tanah maupun debu. Ya, batu dan juga besi itu jelas lebih keras ketimbang balung dan juga tanah. Nah, di sini menggambarkan bahwa Allah ingin membantah perkataan orang kafir. Kalau boleh dibaca Jawakan, "Loh, kok awakmu," kalau orang-orang kafir itu dibantah Allah, "Loh, awakmu kok ngenyek aku," misalnya Allah gitu. "Awakmu kok ngenyek aku. Wong kowe dadi batu, dadi wesi, aku mampu untuk menghidupkan, apalagi balung yang dulunya pernah hidup." Seperti itu. Ini bantahan Allah kepada orang kafir. Ya. "Awakmu wong kafir, semonggo jadi yo wesi yo silahkan, jadi batu silahkan. Itu saja bisa saya hidupkan, apalagi balung, tulang belulang yang dulunya pernah hidup. Itu hal mudah. Yang dulu pernah hidup bisa Allah hidupkan. Ya, yang dulunya mati, misal batu itu kan dari dulu mati, nggak pernah hidup batu itu. Itu saja bisa Allah hidupkan. Tanah, misal tanah itu dulu mati, itu saja bisa Allah hidupkan. Dalam kasusnya Nabi Isa, Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, kemudian dengan izin Allah bisa hidup, bisa terbang jadi burung. Yang dulunya tanah itu mati, nggak pernah hidup, apalagi tulang belulang yang dulunya adalah seorang manusia yang hidup. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan hal seperti itu. Ini bantahan Allah terhadap perkataan orang kafir. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan ayat ke 51. Nggih. Tes. Yang di luar bisa kedengaran ibu-ibu?
Bisa nggih? Oke. Baik. Kita lanjutkan untuk ayat ke-51. Ini ayatnya panjang karena emang ayat 50 dengan 51 ini saling berkaitan. Ini kelanjutan bantahan Allah terhadap orang kafir, di mana orang kafir itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Baik, saya baca terlebih dahulu, kemudian nanti ibu-ibu akan mengikuti. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna. Ya, semoga ibu-ibu. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna. Oke, ibu-ibu yang di dalam dan bapak-bapak juga, silahkan 1, 2, 3. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna. Ibu-ibu yang di luar, semoga 1, 2, 3. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna. Kita selesaikan guys satu ayat. Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Ayo sama-sama. Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Bapak-bapak dan ibu yang di dalam, 1, 2, 3. Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Ibu yang di luar, semoga 1, 2, 3. Qulilladzi fatarakum awwala marrah fasayun ghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Yuk sama-sama. Fasayun ghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang di dalam, 1, 2, 3. Fasayun ghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Ibu-ibu yang di luar, 1, 2, 3. Fasayun ghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Qul asa ayyakuna qariba. Sama-sama. Qul asa ayyakuna qariba. Yang di dalam, semoga 1, 2, 3. Qul asa ayyakuna qariba. Yang di luar, 1, 2, 3. Asa ayyakuna qariba. Baik. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna. Jadi ayat 51 ini masih merupakan kelanjutan dari bantahan Allah terkait dengan ketidakpercayaan orang kafir terhadap hari kebangkitan. Tadi di ayat 50 Allah memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad untuk mengatakan, silahkan orang kafir kalau kamu mau jadi batu maupun besi.
Nah, di sini dilanjutkan au khalqam mimma yakburu, atau suatu makhluk yang lebih besar daripada batu dan besi, yang mana makhluk itu tidak mungkin hidup fi sudurikum, dalam pikiran kalian orang-orang kafir. Fasayaquluna, dan orang-orang kafir itu akan berkata, may yu'iduna, siapakah nanti yang akan menghidupkan, yang akan mengembalikan kita. Nah, kemudian dilanjutkan kul, katakanlah wahai Muhammad, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, alladzi, yang menghidupkan itu semua adalah alladzi, zat yang fatarakum awwala marrah, yang menciptakan kalian pada pertama kali, pada permulaan. Kemudian di potongan ayat selanjutnya, fasayun ghiduna ilaika ru'usahum, orang-orang kafir itu kemudian mereka akan mengangguk-anggukkan kepalanya kepada Nabi Muhammad. Wa yaqulu namatahu, kemudian orang-orang kafir itu seraya mengatakan, kapan sih hari kebangkitan itu akan tiba, akan datang. Nah, kemudian kul, di potongan ayat selanjutnya, kul, katakanlah wahai Muhammad, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, asa ayyakuna qariba, mudah-mudahan hari kebangkitan itu akan dekat, akan segera datang. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tafsir ayat 51 dari surat Al-Isra ini, jadi ada sebuah pendapat, qala Ibnu Ishaq an ibni Abi Najih an Mujahid sa'altu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an dalik. Dari Ibnu Ishaq ia berkata, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, yakni tadi yang sudah saya terangkan di awal, Mujahid seorang ulama tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah para sahabat. Ini beliau ahli tafsir juga. Sa'altu Ibnu Abbas, Mujahid ini bertanya kepada gurunya, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Abbas, andalik, terkait dengan ayat tadi, ayat 51 tadi. Faqala, kemudian Ibnu Abbas menjawab, huwal mautu, dia adalah kematian. Maksudnya gimana? Maksudnya khalqam mimma yakburu, ini makhluk hidup yang bentuknya besar dan mati, nggak bisa hidup. Kemudian ada riwayat warawa Atiyah meriwayatkan Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, annahu qala fi tafsiri hadhil ayah, di mana Ibnu Umar ketika beliau menafsirkan ayat ini, ia mengatakan, lau kuntum mauta la ahyaitukum, sekiranya, seandainya kalian orang-orang kafir itu mati, la ahyaitukum, niscaya aku Allah akan menghidupkan kalian. Wa kadza qala Sa'id ibnu Jubair wa Abu Shalah wal Hasan wa Qatadah wa Dhuhak. Dan ini juga pendapatnya Sa'id bin Jubair, Abu Shalah, Al Hasan, Qatadah dan Ad-Dhuhak. Kemudian di tafsiran selanjutnya Ibnu Katsir mengungkapkan wa makna dzalika, jadi yang dimaksud dengan makna ayat ini itu annakum law faradtum annakum law sirtum mautan, sesungguhnya kalian, jika kalian itu telah meninggal dunia, telah mati, telah jadi mayit, la ahyakumullahu idza syaa, niscaya Allah akan menghidupkan kembali kalian idza syaa, ketika Allah menghendakinya. Fa innahu la yamtani'u alaihi syai'un idza aradahu, karena apa? Karena Allah ketika dia telah berkehendak, niscaya tidak akan ada sesuatu pun yang mampu untuk menghalanginya. Kun fayakun, jika Allah berkehendak pasti terjadi. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi ketika Allah itu berkehendak. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenai kata au khalqam mimma yakburu fi sudurikum, wa qala Mujahid, makna dari makhluk yang besar dan mati menurut pikiran kalian itu adalah as-sama wal ardu wal jibal, ya, yakni langit, bumi dan juga gunung.
Jadi yang dimaksud dengan makhluk yang besar itu dan mati itu adalah langit, bumi dan juga gunung. Karena memang ketiga-tiganya ini makhluk Allah yang sangat besar bentuknya. Wa fi riwayatin ma syi'tum fakunu fasaya'idukumullahu ba'da mautikum. Jika kalian ingin menjadi apapun, mau jadi tadi batu silahkan, jadi besi silahkan, mau jadi langit silahkan, jadi gunung silahkan, jadi bumi silahkan, tetapi tetap diingat fasaya'idukumullahu ba'da mautikum. Allah akan mengembalikan kalian setelah kematian kalian. Ini bantahan Allah terhadap orang-orang kafir yang tadi tidak percaya. Nah, tadi di ayat 50 mau jadi batu, mau jadi besi itu Allah mudah untuk menghidupkan. Bahkan mau jadi langit, jadi bumi, mau jadi gunung pun Allah bisa menghidupkan. Apalagi hanya tulang belulang sekecil itu, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya kembali. Itu bantahan Allah terhadap perkataan orang kafir tadi. Enggak mungkin mosok tulang belulang yang telah hancur bisa hidup lagi. Dibantah Allah. Ya, dibantah Allah. Loh. Watu wae iso urip gitu. Gunung, bumi, langit itu bisa saya hidupkan, malah apalagi yang tulang belulang sekecil itu mudah bagiku. Itu jawaban bantahan Allah terhadap orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ke potongan ayat selanjutnya. Tadi sudah awhalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna. May yu'iduna idza kunna hijaratan aw hadidan aw halqan akhar syadidan. Maksudnya orang-orang kafir itu akan berkata lagi, siapakah nanti yang akan menghidupkan kami semua? Maksudnya adalah siapakah nanti yang akan menghidupkan kami ketika kami jadi batu, jadi besi maupun makhluk lain yang lebih besar dari keduanya itu. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul katakanlah Muhammad, alladzi fatarakum awwala marrah, yang akan menghidupkan itu semua adalah zat yang pertama kali menciptakan itu semua, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini artinya alladzi khalaqakum wa lam takunu syai'an madhkuran, yaitu zat yang telah menciptakan kalian pada awalnya kalian itu tidak ada. Firqi pada awalnya enggak ada. Kemudian ibu-ibu semua, bapak-bapak semua pada awalnya enggak ada. Tapi berkat kehendak Allah akhirnya ada yang namanya firqi, akhirnya ada yang namanya paijo, paimin, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada ibu-ibu dan juga ada bapak-bapak, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Summa sirtum basyaran tantashirun. Kemudian kalian menjadi manusia yang menyebar, yang berkembang biak. Fa innahu qadirun ala i'adatikum walau sirtum ila ayyi halin. Maka sungguhnya Allah itu qadirun, maha kuasa untuk mengembalikan kalian sekalipun kalian itu mau jadi apapun. Tadi sudah di awal saya sebutkan, mau jadi batu silahkan, besi silahkan, dan lain sebagainya silahkan. Kemudian di lanjutan ayatnya, kemudian di dalam ayat lain Allah mengabarkan wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Ini surat Ar-Rum ayat 27. Wa huwa, dan dia Allah, alladzi, zat yang yabda'ul khalqa, menciptakan manusia dari permulaan, tsumma yu'iduhu, kemudian Allah lah yang akan mengembalikannya, wa huwa ahwanu alaih, dan pengembalian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, di dalam firman Allah taala di ayat selanjutnya, di potongan ayat selanjutnya, fasayunghiduna ilaika ru'usahum, dan orang-orang kafir itu akan fasayunghidu, mangguk ilaika kepadamu Muhammad, ru'usahum, akan kepalanya. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah, maksudnya mengangguk itu adalah yuharrikunaha istihzaan, ngece, maksudnya kayak meremehkan. Nah, tadi kan orang-orang kafir pada awal ayat 49 kan
orang-orang kafir tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Setelah dibantah, dijelaskan begini begitu, malah nyinyek, malah ngece. Iya gitu, seperti itu. Ngece orang-orang kafir itu. Ini tafsiran Ibnu Abbas dan juga Qatadah. Yuharrikunaha istihzaan. Orang-orang kafir itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi itu bukan berarti dia paham, tapi malah ngenyek, malah mengejek Nabi Muhammad SAW, menyepelekan. Kemudian wa hadzal ladzi qalahu huwallazi tafhamuhu al-arabu min lugatiha. Jadi tafsiran tadi, tafsiran Ibnu Abbas dan Qatadah, maksudnya mengangguk-anggukkan kepalanya itu tandanya orang-orang kafir itu mengejek atau menyepelekan Nabi, itu sesuai dengan pemahaman kata fasayun begitu dalam bahasa Arab. Jadi makna dari kata in ghadha yanghidu kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah at-taharruk min asfal ila a'la. Jadi menggerakkan kepala dari bawah ke atas gini. Atau min a'la ila asfal, dari atas ke bawah. Nah, berarti maksudnya in ghadha yanghidu fasayun gitu itu adalah menggerakkan kepala baik dari atas ke bawah maupun dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Jadi mengangguk-anggukkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan untuk potongan ayat yang selanjutnya. Wa yaquluna matahu. Tadi ini memang sifatnya orang kafir itu dikandani angel. Allah telah menutup hati mereka, Allah telah menutup semua panca indera mereka dari menerima kebenaran. Tadi sudah dijelaskan, telah dibantah Allah gini, malah menyepelekan dengan yo. Yang kedua, ini malah nanya lagi, wa yaquluna matahu. Kapan Muhammad kuwi akan terjadi, hari kebangkitan itu akan terjadi. Ini orang-orang kafir memang sifatnya memang seperti itu. Yang pertama, mengangguk-anggukkan kepala itu menandakan ia menyepelekan Nabi. Kemudian yang kedua malah menantang, kapan hari berbangkit itu akan terjadi. Maka oleh karena itu langsung dijawab oleh Nabi atas perintah Allah, Qul asa ayyakuna qoriba. Katakanlah Muhammad, mudah-mudahan hari berbangkit itu akan segera tiba. Akan qoriba, dekat, akan segera tiba. Gen wong kafir ki ngrasakake. Saking drugale, saking bodohnya orang-orang kafir itu. Dikandani angel dijelaske apa-apik malah nyepelekke, malah nantang, ya udah. Wes jawabun Muhammad, hari berbangkit itu sebentar lagi akan tiba. Itu langsung dijawab oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ai ihdaru dalika. Waspadalah, ini juga berlaku bagi kita semua. Ya, meskipun tadi ayat ini qul asa ayyakuna qoriba ini sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, ini juga termasuk peringatan terhadap diri kita bahwa memang hari berbangkit itu sebentar akan tiba, dekat, sebentar lagi akan tiba. Fa innahu qaribun ilaikum, karena sungguhnya hari berbangkit itu sangat dekat terhadap kita semua. Sayatikum la mahalah, dia akan datang juga, tidak bisa tidak. La mahalah itu ora iso ora, pasti teko. Nah, enggak bisa ditolak. Kemudian fakullu ma huwa ata. Kalau sesuatu itu sudah pasti datang, ya semana teko. Seperti kematian ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, meskipun kita enggak tahu kapan nanti kita akan meninggal, kapan maut akan menjemput, tapi sesuatu itu, maut itu pasti akan datang juga kepada kita. Mbawa awake dhewe ngempet nang tempat yang aman pun nak memang sudah waktunya mati, ya mati. Enggak bisa kita menolaknya. Itu pun juga berlaku terhadap hari berbangkit atau hari kiamat itu. Baik, ibu-ibu sampai jam berapa nggih? Jam 5. Nggih. Mungkin ada tinggal satu ayat lagi. Emang kalau mohon maaf sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak, saya tidak bawa kitab aslinya, kitab tafsir Ibnu Katsir, karena tertinggal di Jogja, dan saya berinisiatif untuk membawa fotokopiannya atau print-printannya. Tapi insya Allah tetap sama. Nah, kalau yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir ini
ayat 49 satu paket sampai ayat 52. Ini ayat 49 sampai 52 ini berisi tadi tidak percayanya orang kafir terhadap hari kebangkitan, dan juga bantahan-bantahannya, dan juga sifat bodohnya orang kafir tadi. Nah, ini satu paket. Jadi masih tinggal satu ayat lagi yang belum kita baca dan belum kita jelaskan tafsirnya. Oleh karena itu kita lanjutkan untuk ayat ke-52. Nanti setelah ayat 52 semoga kita membuka tanya jawab. Kalau mungkin ada dari bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya, insya Allah kalau misalnya saya bisa menjawab, saya akan jawab. Dan kalau belum bisa saya jawab, PR buat saya, insya Allah lain waktu akan saya sampaikan jawabannya. Baik, kita baca ayat ke selanjutnya, yakni 52. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Ya, semoga 1 2 3. Baik, untuk yang di dalam semoga 1 2 3. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Yang di luar semoga 1 2 3. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Baik. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Yauma yad'ukum, yaitu tadi kan orang-orang di ayat sebelumnya, ayat 51, orang kafir kan bertanya kapan itu akan terjadi. Maka di ayat 52 ini jawabannya. Yauma yad'ukum, yaitu pada hari di mana yad'ukum, Allah memanggil kalian orang-orang kafir, fatastajibuna bihamdihi, dan kalian pun akan tunduk, akan patuh untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tadi, bihamdihi, dengan memujinya. Wa tadunnuna, dan orang-orang kafir itu mengira, illa bistum illa qalila, bahwa dirinya itu berdiam diri di dunia dan juga di kuburan itu hanya sebentar. Nah, ini arti secara harfiahnya, arti secara perkatanya. Kemudian kita masuk ke tafsirannya. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih. Yauma yad'ukum ay ar-rabbu ta'ala. Jadi yang di sini yang memanggil itu adalah Allah Subhanahu wa taala, memanggil orang-orang kafir. Idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Ini dalam ayat lain, Ar-Rum ayat 25, Allah berfirman, idza da'akum, apabila da'akum, Allah telah memanggil kalian, da'watan, sekali panggilan, minal ardi idza antum tahrujun, niscaya kalian akan seketika itu pula keluar, bangkit dari kuburan, dari alam kubur. Kemudian artinya maksudnya idza amarakum bil huruj minha fa innahu la yukhalafu wa la yumana'u. Apabila Allah telah memerintahkan kalian ketika telah ditiupkan sangkakala, maka itu merupakan perintah Allah kepada kita semua untuk keluar, bangkit dari kuburan. Maka ketika itu pula tidak akan ada sesuatu pun yang yukhalafu, menentangnya, wala yumana'u, maupun menolaknya. Ketika Allah telah meniupkan sangkakala, maka seluruh makhluk, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, semuanya akan bangkit dengan sendirinya. Enggak ada yang aku tak bisa turu nang kuburan, enggak ada yang bisa gitu. Semuanya langsung bangkit dan tunduk patuh terhadap perintah Allah untuk hari kebangkitan itu.
Bal kama qala, sebagaimana juga firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 40, Quran surat Al-Qamar ayat 50, wa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basar. Dan tidaklah perintah kami itu, perintah untuk kebangkitan itu, kecuali hanya satu panggilan saja, kalamhil basar, seperti kejapan mata. Ketika Allah mengatakan kum, bangun, langsung bangun semua. Sekejap mata itu langsung manusia ngadeg kabeh dari kuburannya. Kemudian dalam ayat lain, Quran surat An-Nahl ayat 40, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Innama, sesungguhnya, qauluna li syai'in, perintah kami terhadap sesuatu itu, idza aradnahu, ketika kami telah menghendakinya, an naqula lahu kun fayakun, kami, kata Allah, cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain juga Quran surat An-Nazi'at ayat 13 dan 14 Allah berfirman, fa innama hiya zajratu wahidah. Fa innama, maka sesungguhnya, hiya, adapun dia itu, zajratu wahidah, hari kebangkitan itu hanya satu kali tiupan saja. Pret, ketika trompet sangkakala ditiupkan, maka seketika itu langsung pada bangun semua. Faidahum bisahirah, maka seketika itu kalian semua langsung berdiri di muka bumi. Quran surat An-Nazi'at ayat 13 dan 14. Artinya innama huwa amrun wahidun bintihar. Jadi tadi orang-orang kafir bertanya kapan itu terjadi. Itu akan terjadi ketika Tuhan kalian Allah itu memanggil kalian dalam satu kali panggilan, niscaya kamu semua akan bangkit dari kubur. Fa idzan nasu qad kharaju min batinil ardi ila dhahiriha, maka seketika itu juga manusia akan keluar dari perut bumi, dari kuburan, ila dhahiriha, kepada atas atau muka bumi. Kama qala, sebagaimana firman Allah yang lain, yad'ukum fatastajibuna bihamdih, tadi yang ayat yang kita baca ayat 52, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih, yaitu pada hari ketika Tuhan kalian memanggil kalian, fatastajibuna bihamdih, maka kalian akan memenuhi panggilan itu, bihamdih, seraya memujinya. Ai takumuna kullukum ijabatan li amrihi wa ta'atan li iradatihi. Maksudnya adalah kalian orang-orang kafir akan berdiri semuanya, ijabatan li amrihi, untuk memenuhi perintahnya, wa ta'atan li iradatihi, dan mentaati kehendaknya. Qala, kemudian di sini ada sebuah pendapat lagi dari Ali ibnu Abi Thalhah, dari Ali bin Abi Thalhah, Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, fatastajibuna bihamdih, kalian akan memenuhi panggilan itu dengan memujinya, ai artinya bi amrih, dengan perintahnya. Wa kadza qala Ibnu Juraij wa qala Qatadah bi ma'rifatihi wa ta'atihi. Jadi ketika orang-orang kafir itu dibangkitkan dari kuburnya, maka mereka tidak akan bisa menolak untuk tidak bangkit, langsung bangkit dari kubur dan akan menghadap pada Allah seraya memujinya, nyesel karena tidak percaya tadi. Nah, kemudian waqala ba'duhum, sebagian ulama tafsir menafsirkan yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih, artinya walahul hamdu fi kulli hal, hanya Allah sajalah zat yang berhak untuk menerima segala pujian. Jadi di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika kita telah melakukan sesuatu yang mungkin keberhasilan atau mungkin kesuksesan, maka zat yang pantas untuk menerima semua pujian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya ketika kita menerima kenikmatan dari Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Karena memang semuanya itu, segala pujian, segala yang baik-baik itu hanya Allah semata yang punya. Kita hanya dititipi saja. Maka apalah yang akan kita sombongkan, karena semua itu hanya titipan. Ya, jabatankah atau mungkin hartakah,
itu semuanya titipan, semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menerima kenikmatan, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wa qad jaa fil hadis, ini emang Ibnu Katsir ini ketika menafsirkan sebuah ayat itu tidak hanya mengutip dari pendapat-pendapat para ulama saja, tapi beliau juga mengutip hadis Nabi. Jadi Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Ini sungguh luar biasa. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim. Ini penting. Tidak akan ada kesepian bagi orang yang semasa hidupnya mengucapkan la ilaha illallah di dalam kuburnya. Kita semua ibu-ibu yang insya Allah sudah bersyahadat, sudah bertahlil la ilaha illallah, maka ketika nanti di kuburan kita tidak akan merasa kesepian. Ini hadisnya. Wa ka'anni bi ahli la ilaha illallah yaqumuna min kuburihim yang fudunat turab an ru'usihim. Dan seakan-akan aku melihatnya, Nabi, bahwa orang-orang yang beriman yang otomatis mengucapkan la ilaha illallah yaqumuna min kuburihim, mereka akan bangkit dari kuburan yang fudunat turab an ru'usihim. Mereka digambarkan hanya ketika bangkit dari kubur itu kayak mengusap debu yang ada di dahinya. Wah, kayak tanya turu gitu, Bu. Nah, cukup tanya turu ada keringetnya diusap. Loh, kok tangi wae seperti itu. Ini gambarannya. Kemudian yaquluna la ilaha illallah. Ini gambaran orang-orang beriman ketika hari berbangkit nanti. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan luar biasa, seakan-akan enjoy, senang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan muka yang berseri-seri, yang mungkin digambarkan di hadisnya hanya seperti mengusapkan debu yang ada di dahinya, yang ada di kepalanya. Kemudian di dalam kuburnya pun mereka orang-orang beriman tidak akan merasakan yang namanya kesepian. Lalu ketika dibangkitkan mereka mengatakan la ilaha illallah. Oh, berarti ini sudah tiba waktunya untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah kami perbuat. Ini orang-orang yang beriman, keadaannya seperti itu. Wa fi riwayatin yaqulu, dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, orang-orang beriman ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Quran surat Fatir ayat 34. Jadi orang-orang beriman ketika dibangkitkan dari kubur mereka mengatakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah, alladzi zat adhaba, yang telah menghilangkan anna dari kami orang-orang kafir al-hazan, akan kesedihan, akan duka cita. Ketika mungkin loh Ustaz, kok ketika di dunia orang-orang yang beriman kok hidupnya susah, kayak seakan-akan penjara. Emang seperti itu, dunia ini penjaranya orang-orang yang beriman. Tapi nanti ini di akhirat, di hari kebangkitan, orang-orang yang beriman akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menghilangkan segala kesedihan, segala kesusahan, segala duka cita yang pernah saya rasakan selaku hambamu yang beriman ketika hidup di duniamu dulu. Maka tinggallah kami menerima balasannya, menerima ganjarannya. Nah ini wasayati fi surati Fatir insyaallah taala. Nanti di tafsir surat Fatir akan dijelaskan lebih lanjut. Kita lanjutkan. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa tadunnuna, dan orang-orang yang kafir itu mereka menganggap, mereka berasumsi, ay yauma taqumuna min kuburikum, pada hari di mana mereka dibangkitkan dari kuburan, illa bistum ay fid darid dunya, tidaklah kami menginap hidup fid darid dunya, di alam dunia, illa qalila, kecuali sebentar. Jadi orang-orang kafir itu ketika dibangkitkan dari kubur seakan-akan kok cepet temen aku urip nang dunya. Nah, kan ada pasti pernah dengar ibu-ibu bapak-bapak, satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Kita aja umurnya nggak sampai 1000 tahun ya, paling mentok 63, 60 dah dipanggil Allah. Nah itu belum, berarti kita itu kalau boleh diartikan tidak pernah merasakan satu hari pun di akhirat.
Ya, mungkin hanya seberapa 60 per 1000 itu berapa persennya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah gambaran orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, kemudian dibantah oleh Allah. Kalian mau jadi sesuatu selain manusia pun Allah mudah untuk membangkitkannya, apalagi kalian jadi manusia yang dulunya pernah hidup, mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Malah ngeyel, malah tekon kapan hari kebangkitan itu akan terjadi. Ya udah, jawaban Muhammad, sebentar lagi itu akan terjadi. Nah, ketika sudah terjadi, orang-orang kafir kaget. Wah, ternyata bener ya. Nyesel, dibangkitkan wajahnya dengan wajah yang masam, dengan wajah yang muram, sedih. Kenapa dulu enggak beriman? Dan alhamdulillah itu nikmat iman ini telah kita punyai. Jadi mohon ibu-ibu, bapak-bapak dan juga saya pribadi, kita jaga nikmat iman yang telah Allah berikan ini sampai kita menemui ajal kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir Quran surat Al-Isra ayat 49 sampai 52. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada ibu-ibu? Ada bapak? Enggak ada? Kalau enggak ada, oh nggih. Nanti dijelaskan bahwa nanti hari berbangkit itu ada. Nggih. Terus sebelum hari berbangkit kan otomatis kita akan melewati alam kubur. Nggih. Nah, upaya apa atau hukum apa yang bisa kita lakukan untuk bisa istilahnya selamat dari alam kubur? Amalan apa yang bisa kita amalkan supaya kita bebas dari siksa kubur? Oke. Baik, bismillah nggih. Langsung saya jawab. Kalau mungkin amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, sangat banyak sekali amalan yang kebaikan yang dapat kita laksanakan. Ya, salah satunya yang paling ampuh nggih, rutin membaca Quran. Syukur-syukur menghafalkan, syukur-syukur lagi bisa mengamalkan. Karena apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Al-Quran itu tidak hanya di hari kiamat, di alam kubur pun bacaan Al-Quran kita nanti akan menemani kita. Ya, akan menjadi sosok yang sangat, kalau yang bagi yang ibu-ibu mungkin digambarkan seperti sosok yang sangat tampan, yang bagi laki-laki sosok yang sangat cantik. Itulah amalan kita dan itulah bacaan Al-Quran kita. Ya, mungkin salah satunya membaca Al-Quran ibu. Nah, mungkin bisa banyak insya Allah amalan kebaikan semua itu. Kalau kita memang ikhlaskan niat lillahi ta'ala, itu semua akan menyelamatkan kita dari dari siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu? Mungkin sudah ya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, setelah ini kita ada dua agenda, yaitu besok Pak Sarmono yang saat ini sedang diuji oleh Allah kesehatannya. Yang kedua, kita ke Mbak Evi nengok babynya. Nah, monggo nanti yang ke Pak Sarmono bisa mengikuti Bu Nur Junaidah. Sedangkan ke Mbak Evi nanti insya Allah dengan saya. Terus untuk besok hari Jumat, sebelum kajian hadis oleh Ustadz Soali, kita akan bersama dengan Ibu Bunda Maimunah untuk kultumnya ya Bunda. Iya.
Terus untuk hari Ahad kajian ba'da subuh, besok adalah Ahad terakhir, Ahad keempat. Kita akan bersama dengan Ustaz Taufikan Elsi dengan sirah nabawinya. Insya Allah semoga Allah memberikan kesehatan pada kita dan kesempatan pada kita sehingga kita bisa berjumpa di hari Jumat maupun besok hari Ahad. Amin. Amin ya Allah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.